Pemirsa, bertemu lagi dengan saya, Suyet Mujirno dari kota Salatiga. Dalam kisah misteri kali ini, kita masih mengisahkan tentang pengalaman Mas Joko yang pensiunan pegawai negeri sipil, tapi juga seorang pengusaha karena juga membuka toko di Pasar Raya Kota Salatiga, tapi juga pemilik kursus setir mobil fokus di Singojayan, Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir, Kota Madya, Salatiga. Kejadian kali ini sebetulnya sudah lama berlangsung. Kejadiannya waktu itu waktu itu Tingkir, atau tepatnya rumahnya Pak Joko sekarang ini masih termasuk wilayah Kabupaten Semarang. Kemudian waktu itu perumahan atau rumah-rumah di kampung, rumah antar rumah itu masih ada halaman-halaman luas atau masih ada kebun-kebun luas, kemudian masih banyak rumpun-rumpun pohon bambu dan sebagainya, dan jalan-jalan di gang situ, gang Jalan Singojayan yang berada di depan rumahnya Mas Joko itu masih jalan tanah atau jalan yang ada kerikilnya, kalau bahasa Jawa itu geragalan. Waktu itu sore hari, ya saya ulang bahwa listrik itu belum seperti saat ini, masih 110 volt dan belum semua wilayah atau rumah daerah di tempat itu, di Kampung Singojayan, Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, waktu itu listrik belum merata, sehingga listrik yang ada pun masih 110 volt, sehingga cahayanya berbeda dengan sekarang ini yang sudah LED, ya, sudah cahayanya putih, dulu masih kekuning-kuningan begitu, dan jarak jangkauannya pun mungkin hanya 5 meter, jadi kalau ada paling hanya 5 meter. Sekitar asar menjelang maghrib itu Mas Joko, itu kebetulan rumah Mas Joko itu berdampingan menghadap ke jalan kecil, Jalan Singojayan, itu berdampingan dengan rumah Pak Leknya. Bahasa Indonesia ini, bahasa Jawa Pak Lek, kalau bahasa Indonesia pamannya ini namanya Pak Muhammad Noto. Jadi Pak Leknya Pak Joko, pamannya Pak Joko ini, pamannya Mas Joko ini namanya Pak Muhammad Noto. Ini sekitar asar mepet maghrib, asar menjelang maghrib, ini Mas Joko sudah berbincang-bincang dengan pamannya Pak Noto, kalau kok ingin beli bakso. Itu pamannya bilang, ya udah, nanti kalau ada penjual bakso lewat sini, saya diberitahu. Nah, ini kebetulan sekitar maghrib itu cahaya sudah remang-remang. Itu kebetulan dari arah Pasar Cengek ini, dari rumah Mas Joko atau yang sekarang ini itu ya dekat sekali, hanya melewati jembatan kecil, kemudian ada jalan waktu itu masih jalan setapak,
itu dan juga masih saya sampaikan di depan tadi masih geragalan, itu terlihat bakul atau penjual bakso mendorong gerobaknya. Jadi penjual bakso itu ya sudah membawa lampu. Waktu itu lampunya masih lampu kecil, dinyalakan dengan aki. Jadi di-strum dengan aki sehingga lampunya menyala. Kemudian Mas Joko tadi memberitahu Pak Leknya, kemudian keduanya duduk di teras. Setelah baksonya lewat, dipanggil, "Pak, baksonya Pak 2." Nah, itu penjual baksonya, "Oh maaf Pak, ini saya sudah dipanggil, ini Mbak yang di belakang saya itu untuk ke sana karena di sana sudah ditunggu ada ulang tahun." Ya, nah itu ya Mas Joko tidak berpikir ini yang memesan siapa atau di mana, yang jelas itu penjual bakso. Makanya ini saya sudah dijemput ini Mbak yang di belakang itu supaya saya ke sana. Ya, tunggu sini Pak, nanti kalau setelah dari sana saya ke sini. Setelah dari rumahnya Mbak ini, yaitu artinya Mbak yang mengundang itu, Mbak itu kalau bahasa Indonesia kakak tapi untuk perempuan. Jadi kalau Mbak itu kakak untuk perempuan, kalau Mas itu kakak tapi untuk laki-laki. Nanti setelah Mbak dari rumah Mbak ini, saya ke sini Pak. Nah, terus itu Mas Joko dan Pak Leknya, pamannya, Pak Muhammad Noto itu ya Mas, jangan lupa loh Mas, nanti pulangnya mampir sini. Ya kemudian itu kira-kira sudah adzan maghrib ya, jadi sudah makin cahayanya makin gelap. Kemudian mereka nunggu, kok ini bakul atau penjual baksonya kok tidak lewat-lewat gitu. Jadi ya Mas Joko dan Pak Leknya, Pak pamannya juga yakin kalau kembali mesti lewat situ, karena kalau lewat jalan yang lain itu lebih jauh jaraknya dari pemukiman. Kalau di sini baliknya kan nanti bisa di pasar Cengek. Ini belum saya jelaskan bahwa bakul atau penjual bakso itu merupakan penjual bakso yang baru, artinya pertama kali berjualan di wilayah Kampung Singojayan, sehingga Mas Jokonya juga baru melihat orang itu di situ, dan diduga bahwa penjual bakso itu juga penduduk baru, mungkin kontrak atau kos di wilayah sekitar Pasar Cengek atau wilayah sekitar Singojayan. Nah, kemudian ditunggu sampai jam 7 itu penjual baksonya belum kembali, sampai jam 8 juga belum kembali. Terus sekitar jam 10-an itu bakul baksonya terlihat mendorong gerobak baksonya seperti orang yang ketakutan, terbirit-birit gitu ya kalau lari, sampai itu suara mangkok dandang atau tempat merebus kuah bakso itu semuanya sampai berbunyi kerontangan ya, apalagi waktu itu jalannya belum aspal mulus seperti yang sekarang ini. Nah, kemudian dihentikan oleh Mas Joko dan pamannya Pak Muhammad Noto. Kemudian dihentikan, ini loh Mas, gimana Mas, kok lama sekali? Wah,
Kemudian itu bakul baksonya, wah Pak, ini saya baru saja tertipu atau terjebak. Tadi saya memang diundang ke sebuah rumah yang sangat indah, sangat terang benderang. Itu di sana katanya ada pesta ulang tahun, dan di pesta ulang tahun itu ya suasananya tidak ada musik, sepi sekali, dan juga tidak ada orang yang bicara, dan sebagian besar yang hadir itu wanita, dan pakainya juga bagus-bagus, indah-indah. Kemudian mereka juga ada yang minta bakso lebih dari 1 mangkok. Jadi ini bakso saya sampai habis, ini harusnya bisa untuk 50 mangkok, ini habis semua. Kemudian setelah mereka selesai bayar, ya salah seorang dari mereka, dari wanita itu selesai membayar baksonya, itu tahu-tahu lampunya mati, gelap pekat. Kemudian saya berusaha membalikkan gerobak saya ini, tapi ternyata sulit, seperti tertanggor benda-benda keras. Kebetulan aki lampu saya ini juga setrumnya habis, jadi sudah gelap pekat. Kemudian saya nyalakan korek api untuk menerangi, ternyata gerobak bakso saya itu tidak bisa bergerak karena berada di tengah-tengah makam. Jadi menabrak batu-batu nisan yang bertebaran banyak sekali, sehingga saya takut sekali. Lalu saya berteriak-teriak minta tolong. Lalu ada beberapa penduduk yang keluar, lalu saya dibantu diangkat gerobak baksonya. Kemudian saya terus lari sampai ke sini ini. Terus kemudian pamannya Mas Joko, itu Pak Muhammad Noto, itu ya tertarik juga oleh ceritanya tukang bakso itu. Jadi lampunya terang benderang, tahu-tahu gelap pekat. Setelah dinyalakan koreknya, ternyata berada di tengah makam luas yang penuh dengan kijing batu. Itu Pak Noto tahu, lah coba Mas, lah uangnya mana, uang yang tadi dibayar. Itu kemudian tukang baksonya itu menarik lacinya, tempat menyimpan uang yang tadi diterima dari pesta yang sudah selesai. Dibuka, ternyata yang ada di tempat uang itu semuanya bukan uang, tetapi daun kering ya. Itu ya Pak Joko dan Mas Joko dan ini Pak pamannya Pak Muhammad Noto itu ya hanya merasa kasihan ya, ini orang pendatang baru kok sudah menemui kejadian seperti ini. Dan menurut Mas Joko itu, sejak itu penjual bakso itu tidak berani lagi berjualan ke daerah Singojayan, Cengek dan sekitarnya. Jadi mungkin sudah pindah kontrak rumah di kota lain. Dan untuk pamannya Pak Muhammad Noto itu sudah wafat saat musibah COVID belum terjadi. Jadi sudah wafat jauh sebelum tahun 2019 kira-kira. Jadi kejadian ini terjadi saat
kampungnya masih wilayah Kabupaten Semarang. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan kami minta para pemirsa tidak berkeberatan untuk memencet kolom subscribe, syukur juga like, syukur juga berkomentar, supaya saya lebih termotivasi untuk memburu narasumber-narasumber yang pernah berhadapan langsung dengan kejadian-kejadian misterius. Terima kasih, sampai bertemu lagi dalam kisah selanjutnya.